Shalom, puji Tuhan. Dalam menara doa ini kita akan belajar bersama-sama tentang kerinduan kita untuk membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Nah, tema kita berdoa sebagai gaya hidup. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Secara khusus kami ingin belajar bagaimana seharusnya kami bersikap dalam masalah doa. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini kami boleh dibukakan rahasia dorongan untuk sungguh-sungguh memiliki hati yang sungguh-sungguh berdoa. Datang membangun hubungan dengan Engkau, bukan sebatas kami hanya memohon, tapi bagaimana kami membangun keintiman, kedekatan kami, sehingga kekuatan, dorongan, perubahan hidup boleh kami alami dalam hidup kami dalam Engkau. Terima kasih pakai hamba-Mu, dalam urapan Roh Kudus kami serahkan sepenuhnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, ada 3 ayat acuan untuk kita pikirkan bersama-sama. Memang secara topikal tapi tetap dalam eksposisi. Ya, kita akan belajar pertama 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat pendek. Tetaplah berdoa. Yang kedua Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa. 2 ayat ini paling tidak menolong kita untuk memahami betapa pentingnya doa itu. Nah, 2 ayat ini menggunakan bentuk imperatif, yaitu kata perintah. Jadi tetaplah berdoa berarti ini sebuah perintah. Ya, perintah untuk kita lakukan. Jadi apapun kondisi dan situasi kita harus melakukan, yaitu berdoa. Ya. Nah, Efesus 6:18, berdoalah setiap waktu. Diberikan keterangan. Kalau tadi 2 ayat kita diminta untuk tetap berdoa, sebuah perintah. Ini pun perintah juga. Perintah juga untuk berdoa. Diberikan keterangan waktu, setiap waktu. Nah, kata waktu di sini kata kairos. Berarti ini sebuah kesempatan, momen, tidak bisa diulang. Ya, ada berkata masih ada waktu. Sesungguhnya kalau bicara kesempatan, momentum, itu nggak bisa. Ya, waktu begitu berharga. Mengapa para pebisnis berkata waktu itu adalah uang. Jadi ini merupakan kesempatan. Artinya kita kapan saja, di mana saja, tetap terus kita berdoa, gunakan kesempatan. Nah, bentuk waktu yang digunakan, berdoa setiap waktu bentuk present tense. Kala kini, waktu sekarang. Berarti berdoa itu harus menjadi habit, kebiasaan. Dan terus dalam kondisi begini kita tetap punya hubungan, habit, gaya hidup kita adalah berdoa. Muncul pertanyaan, pentingkah kehidupan doa itu? Apakah berdoa itu betul-betul penting bagi kita orang Kristen? Pertama, kita belajar ketika ada masalah. Kita akui dengan jujur, persoalan bisa datang. Satu belum selesai, muncul lagi yang lain. Dan terus. Sebagai manusia kita punya keterbatasan. Ya, kita bukan orang yang hebat, yang kuat. Kalau kita ditekan terus, pasti kita jadi lemah. Nah, untuk itu kita berdoa. Datang kepada Tuhan, minta penguatan, minta jalan keluar. Berdoa itu penting, karena apa? Pasti kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya permohonan, kita punya keinginan-keinginan untuk masa depan kita. Jadi berdoa itu penting karena kita ingin memohon sesuatu supaya Tuhan berikan kepada kita. Entah kehidupan rohani kita, untuk masa depan kita, pekerjaan, bisnis, keluarga kita, studi kita, apapun kita kerjakan. Kita perlu berdoa supaya Tuhan ikut ambil bagian. Kalau kita melihat teladan dari gereja mula-mula, saudaraku. Ya, anak-anak Tuhan, waktu Rasul juga sadar doa itu begitu penting. Ya, kalau kita melihat, di kisah Rasul, doa itu menjadi bagian hidup mereka. Ya, disitulah mereka belajar untuk saling mendoakan setiap waktu. Begitu banyak kasus-kasus yang kita lihat, mereka tandai dengan sikap doa mereka. Ketika pengutusan Paulus, misalnya dengan Barnabas dalam misi, mereka selalu berdoa. Bahkan ketika Petrus dipenjara dalam kisah Rasul pasal 12, ya orang tua, ibu dari Markus Yohanes yang menulis Injil Markus
Mereka bikin perusahaan doa karena Petrus sebentar lagi akan dieksekusi. Sebelumnya Yakobus sudah dipenggal lehernya karena Petrus ditunda karena persiapan hari raya roti tidak beragi, sehingga mereka berdoa khusus dan keajaiban itu terjadi. Karena kalau begitu, doa itu begitu penting supaya kita saling mendoakan. Teman-teman kita yang lemah, teman-teman kita mengalami kesulitan, kita mendoakan. Muncul pertanyaan, mengapa kita tidak berdoa? Ya, karena kita merasa kita hebat. Kita mengandalkan kekuatan diri kita. Kita kaya, kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, kita punya kekuatan. Sehingga kita merasa apapun masalah kita dapat atasi dengan kekuatan, dapat kita atasi dengan kehebatan, dengan keperkasaan kita. Sehingga kita tidak berdoa. Ngapain sih? Oh, kita mampu mengatasi kan. Seorang teman, bahkan masih keluarga kami, ketika saya bawa dia kepada Tuhan Yesus, dia bilang apa? Yang penting uang, uang, uang. Aku tidak butuh Yesus. Namun ketika persoalan itu muncul, usahanya kacau tahun 1998. Ya, dia baru sadar. Puji Tuhan hari ini dia sudah ada di dalam Tuhan. Ya, dulu ketika saya bawa pada Yesus dia begitu sombong. Dia merasa saya mampu. Saya mampu mengatasi. Jadi kita belajar. Ya, kita tidak berdoa karena kita merasa hebat. Yang kedua, kita nggak ada waktu, kita sibuk, begitu banyak kegiatan. Ya, di era akhir zaman ini, waktu itu adalah komoditas yang mahal. Ya, karena kegiatan banyak, waktu untuk Tuhan tidak ada. Bahkan untuk ibadah ke gereja pun tidak ada. Ini alasan kedua. Yang ketiga, tidak ada kendali diri. Kita lebih cenderung melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Dan kita tidak bisa dikontrol. Kita lebih mengikuti apa yang saya mau. Bagaimana agar kita bisa menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita, habit kita, kebiasaan kita, saudaraku. Teladan yang luar biasa dapat kita pelajari Tuhan Yesus. Di tengah kesibukannya, dia menjadi model, menjadi contoh. Yesus teladan doa kita. Satu ayat saja saya bagikan untuk kita pikirkan, renungkan. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan ayat ini. Ada 3 hal yang dapat kita lihat dari aspek waktu. Pagi-pagi benar. Yang kedua masalah tempat. Pergi ke tempat yang sunyi. Dan yang ketiga, berdoa di sana. Coba kita lihat. Ini Yesus memberikan teladan. Teladan Yesus dalam berdoa yang pertama kita melihat pagi-pagi benar. Ini mengacu kepada bagian awal dari giliran jaga malam. Nah, sebenarnya kalau kita melihat acuan jaga malam itu adalah dari matahari terbenam sampai jam 9 malam, itu yang pertama. Yang kedua jam 9 sampai jam 12. Yang ketiga jam 12 sampai jam 3. Yang keempat jam 3 sampai ke matahari terbit. Itu acuan. Jadi artinya dini hari orang masih tidur, Yesus sudah berdoa. Dan berdoa sini adalah untuk persiapan pelayanannya secara khusus di Galilea. Dan saya amati dalam memilih murid, dalam kegiatan pelayanan, di tengah kesibukan, Yesus selalu memberikan waktu untuk berdoa. Yesus memberikan waktunya untuk berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Saudaraku, sebuah ajakan. Pilihlah waktu yang tepat dan yang terbaik untuk kita berdoa. Ya, jangan kita merasa saya tidak ada waktu. Mari kita prioritaskan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu menempatkan posisi yang utama dalam hidup kita. Sebagaimana Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tempatkan Tuhan yang utama. Yang kedua dari Yesus, ke tempat yang sunyi. Cari dan pilih tempat yang nyaman, cocok untuk berdoa. Yesus di tengah kesibukannya, dia menghindar dari orang ramai, dari halayak, orang banyak yang mengikuti dia. Dia menghindar, dia berdoa di tempat yang sunyi. Persekutuan dengan Tuhan harus menempati urutan teratas dari prioritas hidup kita. Yang ketiga, dikatakan tadi, berdoa di sana. Nah, menarik di sini. Berdoa di sana bentuk waktu yang digunakan imperfect tense. Imperfect tense. Ini menunjukkan kehidupan doa Yesus teratur. Nah, saudaraku, artinya apa? Jadikan berdoa di waktu dan tempat
yang sama itu sebagai apa? Kebiasaan, habit kita, gaya hidup kita. Nah, kebiasaan akan membentuk sikap dan tindakan kita. Mengapa kita berdoa? Berdoa adalah kebutuhan needs. Kalau kita tahu itu kebutuhan, apapun dan bagaimanapun kondisi kita, sesibuk apapun, kita akan memberikan waktu. Nah, Yesus jadi model contoh. Di samping itu berdoa berkaitan erat dengan keintiman. Sebagaimana kita sebagai orang tua ingin dekat dengan anak kita, demikian juga Bapa ingin dekat. Dan dia ingin juga bicara dengan kita, ada waktunya kita duduk diam. Dia yang berbicara lewat firman-Nya. Keintiman, kedekatan. Kita anaknya. Allah itu Bapa kita. Doa juga menjaga fokus kita. Saya begitu yakin, kalau kita berdoa membangun keintiman, kedekatan, maka kita tetap menjaga fokus kita. Kita tidak akan melenceng. Kita tidak akan tersesat. Kita akan lurus apa yang Tuhan mau perintahkan. Apa yang Tuhan inginkan, itu yang kita lakukan. Saudaraku, lebih mudah melayani daripada berdoa. Harus kita akui. Ya benar, kita punya skill, kita punya kecakapan dalam pelayanan. Karena itu saya berani berkata, lebih mudah melayani daripada berdoa. Meskipun melayani menghabiskan waktu dan tenaga begitu banyak. Tapi untuk berdoa sulitnya minta ampun. Namun dengarkan ini. Kita tidak benar-benar melayani Tuhan. Jika tidak benar-benar berdoa. Jadi kesungguhan hati saudara untuk berdoa. Itu menunjukkan saudara benar-benar melayani Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebagai contoh, sebagai penutup kita lihat dari Daniel. Daniel adalah pribadi yang luar biasa. Dia disukai oleh Raja Darius karena kebaikan, ketulusan, kejujurannya. Daniel sudah tua. Sejak dia ada di Babilonia, dia bertemu dengan Nebukadnezar. Dididik di sana, di Babel, lalu Belsasar, lalu kemudian Darius. Ya, saudaraku. Dan teman-teman merasa Daniel adalah pesaing yang bisa mengambil alih posisi mereka. Karena Raja Darius begitu dekat. Karena Daniel punya kelebihan. Lalu teman-temannya berupaya untuk mencari titik-titik kelemahan Daniel. Mereka tidak menemukan titik kelemahan. Daniel begitu luar biasa. Dapat dipercaya, dapat diandalkan. Namun teman-teman melihat kebiasaan Daniel. Hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ya, sehingga mereka bersekongkol bagaimana untuk menjebak. Membuat siasat. Strategi untuk supaya Daniel dihabisin. Sehingga tidak dipercayakan Raja Darius. Bikinlah aturan. Inti ceritanya. Selama 1 bulan. Tidak boleh menyembah yang lain atau dewa yang lain. Kecuali Kaisar. Itu ketentuan. Dan direkomendasi oleh Raja Darius. Bila melanggar, buah singa tempatnya. Luar biasa. Daniel sudah mendengar itu. Kita baca Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan ini. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Luar biasa. Sudah mendengar ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Kalau dia menyembah Allah Yahweh, menyembah Tuhannya, maka gua singa tempatnya. Daniel nggak peduli. Karena sudah hubungan yang kedekatan. Dia merasa begitu dekatnya dengan Allah. Nggak mungkin melepaskan Allah. Dia bangun hubungan. Justru dia minta penguatan, peneguhan dengan Allah. Saudara, jangan biarkan situasi menghalangi kita untuk berdoa. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Jangan biarkan. Kita perlu memiliki sikap, disiplin rohani. Iya, disiplin rohani. Bukan hanya disiplin secara fisik, secara rohani juga. Daniel ada seorang yang memiliki disiplin rohani yang sangat baik. Dia rutin berlutut, berdoa, dan memuji Allah setiap harinya. Hal itu yang membuatnya dia memiliki stamina rohani yang baik. Kita tidak akan mungkin memiliki stamina rohani yang baik kalau kita tidak punya disiplin rohani. Karena itu perlu disiplin. Sebagaimana Tuhan Yesus berikan model.
cari waktu, ngatur waktu kita. Ya. Dan secara rutin ya kita punya komitmen, dan itulah Daniel. Ya, sehingga tidak heran hubungan pribadi Daniel dengan Tuhan membuat dia dimampukan. Dia punya integritas. Apa yang diyakini dan dikatakannya selaras dengan apa yang dia lakukan. Itulah Daniel. Daniel percaya tidak ada yang layak disembah dan ditinggikan selain Allah Yahweh, Tuhan yang hidup, yang duduk ya di atas tahtanya yang kudus di dalam kerajaan surga. Bagi dia Allah di atas segala-galanya. Kita tahu kan konsekuensinya apa? Gua singa. Raja sudah berikan kesempatan untuk dia bisa melonggarkan sikap, ketegasan, konsistensinya. Dia tetap kekeh dengan prinsip. Gua singa. Apa yang terjadi? Kita lihat. Besok harinya Raja Darius melihat dari gua singa itu. Dan Daniel menjawab, Daniel 6:23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Kalau kita lihat sejarah, Daniel mengatakan, ini membuktikan aku tidak bersalah. Luar biasa kan? Ya, pembelaan Tuhan benar-benar nyata bagi orang yang berintegritas. Mari saudaraku, kita bangun semangat doa kita. Jadikan berdoa sebagai gaya hidup kita. Dunia berupaya untuk membuat saudara dan saya sibuk dengan urusan diri, sibuk dengan urusan dunia. Tapi Tuhan ingin kita memiliki kedekatan. Kita tahu hidup gak lepas masalah. Hidup tidak lepas dari problem. Untuk itu berdoa. Dan Bapa ingin supaya kita dekat. Bangunlah keintiman. Kita tahu bahwa dunia berupaya menarik kita untuk jatuh dalam dosa. Karena itu milikilah fokus. Kapan bisa punya fokus? Kalau kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh mewarnai setiap hati dan pikiran kami. Jadikanlah doa menjadi bagian hidup kami, Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami terlalu sibuk dengan diri kami tidak memberikan waktu untuk Engkau. Bahkan kami sebagai pelayan Tuhan pun kadang-kadang begitu ogah, waktu untuk doa begitu sedikit. Biarlah Tuhan lewat firman kami boleh belajar mendedikasikan hidup kami sungguh-sungguh untuk Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Kami mohon berkat Tuhan untuk kami semuanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.